Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada pagi hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi berikutnya ya. Setelah kemarin kita membahas apa itu prisma, elemen-elemen prisma, dan jumlah elemen prisma. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang luas permukaan prisma. Oke ya, kita catat lagi. Yang kita bahas di hari ini itu adalah luas permukaan prisma. Oke, sekarang perhatikan rumus berikut ini. Oke, luas permukaan prisma di sini kita akan sebut dengan singkatan LP. Jadi LP adalah luas permukaan prisma. LP dirumuskan sebagai 2 kali luas alas ditambah luas limut. Saya ulang lagi, rumus dari LP adalah 2 kali luas alas ditambah luas limut. Di sini kenapa kok untuk luas alasnya dikalikan 2? Oke, jadi seperti ini. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa prisma itu memiliki 2 buah alas. Ya, dia memiliki 2 buah alas. Contoh ini, saya punya kaleng ya. Ini saya punya kaleng. Ini bisa diperhatiin. Oke. Ini saya punya kaleng di sini. Kaleng ini juga termasuk prisma. Kenapa dia termasuk prisma? Karena kaleng ini memiliki 2 buah alas yang bentuknya lingkaran. Baik alas yang atas maupun alas yang bawah. Jadi kaleng ini dia merupakan jenis prisma dengan bentuk bangun yaitu tabung. Seperti yang sudah saya jelaskan, prisma itu merupakan nenek moyang dari semua bangun ruang yang ada. Dan dalam kasus ini kalau kita melihat nih ya, ini lingkarannya ada 2, yaitu yang di bawah dan juga di atas. Oleh karena itu harus dikalikan 2. Dan jika seandainya pertanyaannya adalah prisma tanpa tutup, maka dalam hal ini angka 2 yang ada di sini ini bisa kita hilangkan sehingga hanya tersisa LA. Kok kenapa cuma 1 kalau seandainya tanpa tutup? Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga tadi bahwa tutupnya hilang, bahkan 6 bolong. Ini karena bolong nggak perlu dihitung, jadi cuma 1 saja alasnya. Oke, berikutnya ya. Selain 2 kali luas alas, luas prisma itu secara lengkap dirumuskan 2 kali luas alas ditambah luas limut. Kalau luas alas kan jelas itu alasnya. Kalau luas limut itu mananya Pak? Oke, selimut itu dalam hal ini itu adalah bagian yang menghubungkan 2 buah alas ini ya. Jadi yang menghubungkan 2 buah alas ini itu selimut ini. Ya lingkaran ini yang di tengah ini ya. Tengah ini dari atas sampai bawah ini namanya selimut. Jadi luas selimut itu juga disebut juga sebagai luas sisi tegak. Ya, luas sisi tegak. Yaitu luas yang menghubungkan 2 buah alas yaitu atas maupun bawah. Oke, berikutnya ya. Dan luas limut itu sendiri dirumuskan sebagai keliling alas dikali tinggi prisma. Ya, keliling alas dikali tinggi prisma. Jadi untuk luas limut ini itu bisa kita dapat dari kelilingnya ini kita hitung. Kelilingnya ini lingkaran ini kita hitung. Dikalikan tinggi prisma yaitu tinggi dari atas hingga bawah. Ini berapa tingginya? Oke, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu seperti yang kamu lihat, sini juga saya kasih keterangan lebih lanjut bahwa LA itu luas alas, LS luas limut, KA keliling alas, T prisma tinggi prisma. Untuk mencari luas permukaan, di sini terdapat elemen luas alas dan juga keliling alas. Untuk luas alas dan keliling alas, ini harus kalian cari terlebih dahulu. Dan ini juga bergantung pada bentuk alas. Contoh, dalam kasus ini kan bentuk alasnya itu lingkaran. Maka rumus luas alasnya ini itu adalah pi R kuadrat. Karena pi R kuadrat itu luas lingkaran. Dan keliling alasnya itu pi kali D. Pi kali diameter. Untuk lebih jelasnya di sini kita akan langsung coba dengan soal ya. Nah, kita langsung coba dengan soal. Contoh di sini. Alas prisma berbentuk segitiga siku-siku ukuran 12, 9, 15. Jika tinggi prisma 30 cm hitung. A luas prisma, B luas permukaan. Kita cek dulu yang A luas, maaf ya saya ulang lagi. Contohnya tadi, alas prisma berbentuk segitiga siku-siku ukuran 12, 9, 15. Jika tinggi prisma 30 hitung luas limut, yang B luas permukaan. Oke, kita gambar dulu biar lebih mudah. Prisma ini namanya saja prisma segitiga. Karena prisma segitiga maka alasnya atas dan bawah ini bentuknya segitiga ya. Dan ini ada kata-kata. Itu apa kata-katanya ini? Ini siku-siku. Karena dia siku-siku, maka di sini kita tidak perlu lagi mencari tinggi segitiga. Karena dalam kasus ini kita cek aja untuk segitiga A, B, C. Di sini
tingginya apakah sudah ada, Pak? Sudah. Tingginya yaitu bisa AC, bisa AB. Loh, ini kok langsung ketemu tingginya? Karena jelas nih kata-katanya siku-siku. Kan kalau dia segitiga siku-siku, maka dan dia memiliki 3 ukuran seperti ini, maka di sini otomatis dia memiliki tinggi, ya. Untuk tingginya yang mana, alas segitiganya yang mana itu bisa dibolak-balik, kecuali sisi miring ini nggak bisa dibolak-balik. Contoh yang ini nih, AB, BC, AC, atau kita pakai yang atas sama saja, DE, EF, DF. Di sini saya kasih ukuran DF 9, DE 12, FE 15. Dari ketiga ukuran ini maka jelas nanti yang nggak dipakai sisi miring itu yang mana? 15. Kenapa 15 nggak dipakai dalam mencari luas segitiga? Karena 15 itu sisi miring. Ya, langsung aja kita ke sini. Yang ditanya yang A, luas limut. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, luas limut, ya ini, luas limut itu adalah keliling alas kali tinggi. Maka tugas kita sekarang mencari keliling alas. Keliling alasnya bergantung pada bentuk alas. Bentuk alasnya ini itu segitiga. Karena bentuknya segitiga, maka kita rumuskan rumus keliling segitiga. A tambah B tambah C. 9 tambah 12 tambah 15. Itu berapa? 36. Kalikan tinggi prisma. Tinggi prismanya mana? Tinggi prisma itu adalah tinggi, kalian sudah saya jelaskan, yaitu tinggi garis atau rusuk menghubungkan 2 buah alas. Ini berapa? Contohnya ini BE, berapa senti? 30. Maka langsung kita kalikan, 36 kali 30, 1080. Ingat, karena dia itu luas, satuannya pangkat 2. Ini paham ya untuk keliling alas ya? Oke. Berikutnya yang B. Luas permukaan. Nah, seperti sudah saya jelaskan tadi. Untuk luas permukaan itu rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. 2 kali luas alas, dan luas alasnya ini bergantung pada bentuk alas. Bentuk alasnya ini bentuknya kan segitiga, maka kita pakai rumus luas segitiga. Apa rumusnya? Setengah kali alas, ya, setengah kali alas kali tinggi. Yang dulu di bab Pitagoras sudah pernah saya jelaskan, kalau alas dan tinggi ini bisa dibolak-balik. Yang nggak bisa dibolak-balik itu adalah sisi miring. Berarti ini saya misalkan alasnya itu 12, tingginya 9. Maka setengah kali 12 itu 6. Ya, 6 kali 9, 54. Maka luas satu segitiga yang bawah itu 54. Karena ada 2 buah segitiga, bawah dan atas, itu kita kalikan 2. Jadi 2 kali 54 ditambah luas limut tadi udah ketemu berapa tadi? 1080. Ya sudah, berarti 2 kali 54 108 tambah 1080 1188. Oke ya, sampai sini paham? Langsung kita lanjutkan lagi untuk contoh kedua. Nah, sebelum kita masuk ke contoh kedua, saya jelaskan, saya pertegas lebih dahulu. Jika kalian mencari luas permukaan, maka ingat yang pertama dicari itu adalah luas alas dan keliling alas. Luas alas dan keliling alas itu bergantung pada bentuk bangun alasnya. Di sini bentuk bangun alasnya segitiga, maka gunakan rumus luas segitiga dan keliling segitiga. Begitu pula kalau seandainya bentuk bangunnya seperti kaleng ini kan bentuknya seperti tabung, maka rumusnya itu kita gunakan luas lingkaran dan keliling lingkaran. Oke. Sekarang langsung kita lanjutkan lagi ke contoh berikutnya ya. Nah, ini saya punya contoh di sini. Oke, ini nomor 10. Ini saya ngambil dari buku paket. Ya, buku paket kuning. Ini ada di nomor 10. Perhatikan. Nah, di sini ada prisma lagi. Kira-kira ini prisma segi berapa ya? Oke, betul ya. Ini prisma segi 4. Kenapa segi 4? Kita lihat saja alasnya. Ini alasnya bentuknya trapesium. Oke, trapesium bentuknya ya. Dan trapesium ini kemarin juga sudah saya jelasin di video sebelumnya. Dia memiliki 4 buah rusuk. Lihat, 1, 2, 3, 4. Trapesium ini ya. Kan dia memiliki 4 buah rusuk, maka namanya segi 4. Oke, sekarang kita lihat ukurannya. AB 6 cm. Ya. Di sini AB 6 cm. Kemudian BC dan AD masing-masing 5 cm, ya. Oke. Kemudian jenis CD yaitu jarak C ke D. Kita perjelas nih yang titik-titik ini ya, C ke D itu adalah 14 cm ya. Nah, terakhir tinggi ini ya, perhatiin A, ini ya, perhatiin AE. Nah, AE ini kan garis yang menghubungkan 2 buah alas ini. Maka AE itu kita sebut sebagai tinggi prisma atau rusuk tegak ya, karena dia menghubungkan 2 buah alas. Berapa tingginya? 15 cm.
Ya, ini udah jelas tingginya 15 cm. Ya, di tingginya ini. Ya, dari A ke E 15. Begitu pula D ke H juga 15. Karena tinggi prisma itu pasti akan sama semua ya, garis yang tegak-tegak itu. Oke, sekarang kita lanjutin. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, yang ditanyakan kan luas permukaan. Jadi untuk mencari luas permukaan, langkah pertama kita harus cari luas alas. Dan kita tahu di sini alasnya kan bentuknya trapesium. Karena bentuknya trapesium, kita gunakan rumus dari trapesium. Rumusnya apa? Oke, kita lihat. Luas alasnya atau luas trapesiumnya itu adalah jumlah sisi sejajar. Dalam kasus ini adalah A dan B. Nah, yang sejajar itu adalah angka 6 dan angka 14. Oke ya, sejajar ini adalah angka 6 dan angka 14. Oke, jadi luas alasnya itu, ini kemarin saya salah hitung, saya akan ulang lagi. Berarti A-nya kita ganti dengan angka 14 ya. Ini 14. Berarti 14 ditambah 6 itu 20. Oke ya. Nah, kemudian ini di sini kan kalau kamu perhatikan, ini tadi kan maaf nih bukan 10 ya, ini 14. Saya perbaiki contoh kedua. Jadi saya ulang saja biar lebih jelas. Di sini tadi bentuk trapesiumnya dia trapesium sama kaki ya. Ini kita gambar terpisah di sini. Dari C ke D ini adalah 14 cm ya. Ini 14 cm segini. Ya, segini 14 cm. Nah, kemudian AB-nya 6 cm dan sisi miringnya masing-masing itu 5 cm. Nah, di sini kan sudah saya jelaskan kalau mencari luas trapesium ini rumusnya jumlah sisi sejajar per 2 kali tinggi. Sisi sejajarnya kan ada 2 yaitu AB dan CD. Maka dia AB-nya bisa kita ganti 14 dan 6 per 2 kali T. Ingat ini T trapesium, yaitu garis titik-titik ini. Yang di sini kita belum tahu. Nah, terus mencarinya bagaimana? Oke, sekarang perhatikan segitiga yang saya arsir. Lah, ini membentuk segitiga siku-siku. Sedangkan dulu sudah pernah saya jelaskan kalau seandainya ada soal dia mengandung segitiga siku-siku, maka alamat dia akan menggunakan rumus Pitagoras ya. Segini 14, yang atas saja 6, maka sisanya kan 8. Dan itu karena sisanya 8, maka ini kita bagi. Yang sini berarti 4. Yang ini pun juga 4. Dari mana 4 itu? Itu dari 14 kurangi 6 dibagi 2 ya. Dari 14 kurangi 6 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena di sini ada 2 buah segitiga. Ini ada 2 buah segitiga. Ya, ini dan ini apakah selalu dibagi 2, Pak? Belum tentu, karena dalam trapesium ini kan segitiganya 2. Contoh lain ada kan trapesiumnya seperti ini. Nah, pertanyaannya seperti ini. Ini 14, ini 6. Maka yang ini berapa? Titik ini ke titik ini. Ya sudah, berarti tinggal 14 kurangi 6. Berarti ini berapa? 8. Loh Pak, kok nggak dibagi 2? Kamu lihat segitiganya berapa? Cuma ada 1 kan? Oke ya, sekarang kita lanjutin. Kembali ke pembahasan inti. Di sini kan tingginya belum ada, dan kita di sini ada segitiga siku-siku. Nah, sekarang perhatikan segitiga yang saya arsir. Di segitiga siku-siku ini, sisi miringnya 5, kemudian alasnya ini 4. Maka untuk mencari tingginya, kita gunakan Pitagoras, yaitu rumus Pitagoras yang digunakan untuk tidak mencari sisi miring. Kalau mencari sisi miring kan harusnya ditambah, tapi yang kita cari bukan sisi miring, maka rumusnya dikurang. Berarti C kuadrat itu sama dengan 5 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 25 dikurangi 16 sama dengan 9. Tapi ingat kita cari tinggi, yaitu bukan kuadrat, maka harus kita akar. Akar 9 sama dengan 3 ya, 3. Maka di sini tingginya ini nanti kita ganti dengan 3 ya. Tingginya ganti dengan 3, kemudian kita hitung lagi. Maka penyelesaiannya 20 dibagi 2 itu dapat 10 ya. Kita kalikan
3. Maka berapa luas alasnya? 30 ya. Oke, berikutnya setelah luas alasnya ketemu, kita bisa mencari keliling alas ya, atau kita langsung menggunakan rumus. Jadi rumus inti yang ditanyakan itu adalah luas permukaan atau LP. Nah, di sini untuk mencari LP-nya rumusnya tadi sudah saya jelaskan. Itu 2 kali luas alas ditambah luas limut. Luas limut itu rumusnya apa? Ini keliling alas dikali tinggi prisma. Keliling alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya udah ketemu 30 lah. Oleh karena itu tadi kenapa kok saya minta luas alasnya dicari dulu, biar tinggal dimasukkan saja ya. Berarti ini kita ganti dengan 30. Oke ya, kita ganti dengan 30 karena kemarin saya salah tulis. Oke. Berarti 2 kali 30 di sini. Oke ya, 2 kali 30 sama dengan 60 ya. Dengan 60, yang bawah juga kita ganti 60. Nah, sekarang kita ke sisi kanan. Ini kan tadi kan keliling alas dikali tinggi prisma ya. Keliling alas dikali tinggi prisma. Di sini keliling alasnya A, B, C, D loh. Kok sampai ada 4 Pak ini Pak? Padahal tadi segitiga tadi. Untuk keliling alasnya di sini ya. Untuk keliling alasnya itu cuma A plus B plus C, cuma ada 3. Kenapa ini 4 di sini ya? Ini kenapa ada 4? Berarti kan trapesium ini kan rusuknya ada 4 tuh. 1, 2, 3, 4. Ingat, keliling itu yang ditambahkan pinggirnya. Pinggirnya itu kan ini ada 4 garis, maka akan ada 4 huruf yaitu A sampai Do. Ya sudah, kita ikuti biasa. 6 tambah 5 tambah 14 tambah 5 ya. 6 tambah 5 tambah 14 ditambah 5, kita kalikan 15. 6 tambah 5 ini 11, plus tambah 14 25, 25 tambah 5 30 ya, ini 30. Oke, 30 dikali 15 ya, ini saya coret saja biar enak. 30 kali 15 ya. 30 ini dari 6 tambah 5 tambah 14 tambah 5 ya, 30 kali 15 itu sama dengan 450. Jadi hasil akhirnya 60 ditambah 450 itu berapa? 510. Ya, seperti ini ya, 510. Oke.